Iya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis 5 Oktober 2023 ya. IHSG dalam posisi ya naik. Oke, udah naik gede nih, kembali ke 6.900. Oke, gue hari ini mau bahas ya soal industri tekstil di Indo yang hancur ya, hancur banget. Dan salah satu di emiten saham yang kena itu adalah INDR ya. Ya, gue juga nggak menyangka banget India bakal hancur ini gitu ya. Ini benar-benar faktornya itu eksternal ya. Jadi bukan karena salah perusahaannya, tapi memang ada faktor eksternal yang bukan hanya India yang hancur industri tekstil ini ya. Lu lihat aja Tanah Abang lu sepi, ITC ngomongnya udah sepi. Gue lihat lah yang jual-jual baju ya banyak lah yang udah sepi. Itu karena ada gempuran produk dari Cina gitu ya, dari China yang sangat murah ya. Lu bisa bayangin gak sih sampai tadi gue baca berita Pak Jokowi kaget baju kok bisa goceng. Serius lu kalau beli di TikTok Shop dan Shopee ya, mereka yang jual-jual barang bekas impor itu ya, itu bisa goceng, ceban, baju kayak gitu-gitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya itu murah-murah banget sehingga menyebabkan konsumen jadi belinya ke arah-arah sana. Nah, ini kenapa China tuh bisa jual semurah itu? Nah, ini ada hubungannya sama PDB-nya. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks INDR nih ya, ini kan dia sempat di harga berapa waktu itu INDR ya? Coba kita lihat. Nah, kita bahas dulu ya beritanya ini INDR nih. Nah, perusahaan konglomerat RI ini kena pukul barang import murah China, barang Cina ya. Ini kalau lo lihat beritanya, sini kali. Oh nggak ada. Gue buka aja beritanya. Tunggu. Kena pukul barang murah Cina. Nah ini beritanya ya. Ya, Komite Anti Dumping Indonesia KADI hari ini memulai penyelidikan nih. Saat ini lagi sedikit ya anti dumping terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu dari China. Produk tersebut masuk pos tarif ya ini apa-apa ini yang mereka yang ngerti lah ya. Sesuai buku tarif ke Pabiamanan Indonesia. Menurut Ketua KADI ya Dona Gultom, penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut hasil permohonan yang merasa dirugikan adanya serbuan barang impor China yaitu PT Asia Pacific Fiber merasa rugi, PT Indorama juga rugi ya. Indorama nih ya. Indorama Sintetik INDR juga protes ya. Karena bisnis dia benar-benar kena hajar sama barang impor ya dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia APS yang mewakili industri dalam negeri ya. PT Indorama merupakan emiten produksi tekstil milik konglomerat Sri Pakas Lohia ya. Oke, intinya kita tahu sekarang kayak INDR tuh robohnya karena memang eksternal. Faktor barang impor Cina yang betul-betul murahnya tuh nggak ngotak gitu ya. Kenapa bisa begitu guys? Ya, kita harus tahu PDB ya, produk produk domestik bruto atau GDP ya kita bilang gross domestic product. Di Indonesia kalau kita ya 54% GDP kita ya atau PDB kita itu dari konsumsi rumah tangga lah ya atau private consumption ya private consumption itu 54% itu dari situ. Nah, jadi ketika pemerintah kita ingin meningkatkan daya beli masyarakat ya, pemerintah kita programnya itu BLT John. Makanya lu kemarin ya BLT cair, lu lihat deh. Lu cek tahu nggak kenapa pemerintah kita rutin ngasih BLT itu? Ini baru berita 1 hari ya. Akan cair Oktober ya. Karena PDB kita mostly 54% tuh konsumsi rumah tangga. Ya, China itu berbeda, John. Beda. Kalau lu lihat ini GDP-nya China by komponen ya. Konsumsi rumah tangganya 38%, nggak segede kita. Kita 54. Ya. Konsumsi pemerintah, belanja pemerintah 15%. Nah, paling gede dia itu terdiri dari ekspor impor. Nah, ini China paling gede ekspor impor, kita bukan. Ya.
Sehingga ketika pemerintah Cina menilai ekonominya lagi nggak jalan, apalagi lagi sekarang kan ya, gara-gara ada crashing house di sana kan, stimulus yang akan dilakukan pemerintah Cina beda pendekatannya sama kita, John, di Indonesia. Kalau kita dalam rupa BLT, karena pasti ngefek, karena 54% menolong gitu ya. Kalau dia, pemerintah China itu akan melakukan subsidi terhadap, yaitu pabrik-pabriknya mereka. Ya, disubsidi banget. Jadi kan gini, Cina itu kan sendirinya cost-nya kan udah jauh lebih, sebenarnya lebih murah. Ya, ini udah barangnya lebih murah, ditambah lagi subsidi dari pemerintahnya. Pemerintahnya subsidi gede-gedean, kenapa? Supaya ekonominya jalan, ininya jalan. Supaya ekonominya terselamatkan. Ya, karena subsidi gede-gedean dari pemerintah itu akibatnya barang-barang dari China itu murahnya nggak ngotak. Sehingga pasar di dunia jadi hancur. Basically lah pasarnya ya. Karena ada barang murah dari China ya. Jadi yang goncang ganjing gara-gara, terutama kita bicara tekstil ya. Itu bukan hanya Indonesia ya. Sampai ke Eropa juga nih kasusnya nih. Ya. Nah itu John. Jadi kenapa tahu-tahu tiba-tiba datang produk murah. Produk baju dari China yang menyebabkan banyak perusahaan tekstil di Indo rugi. Gulung tikar. Ya. Ini kita bisa lihat aja dari data nih. Tahun lalu masih baik-baik aja kan INDR kan. Mendadak mulai turun di Q3 nih. Berarti dia mulai, pemerintah Cina mulai mulai subsidi, gue perhatikan ya. Subsidi gede-gedean di perusahaan dalam negeri mereka ya di bulan-bulan ini, makanya nih mulai terhantam. Ya. Ya otomatis kalau ada barang yang murah, sangat murah sekali, jauh banget dan ya, sangat murah sekali ya, otomatis biasanya pembeli akan switch. Sehingga otomatis emiten kayak INDR kehilangan permintaan, betul nggak? Jadi rugi. Ya, betul loh John. Ini nggak nyangka banget loh INDR loh bisa kayak gini ya. Nah, jadi kita udah tahu paham gak guys ya. Jadi urusannya ini kompleks juga gitu loh ya. Jadi menurut gua kayak TikTok Shop dipotong itu dikat, bukan itu sebenarnya masalahnya ya. Masalahnya ada subsidi langsung dari pemerintah China-nya di situ. Ah itu. Ya pemerintah China juga nggak punya cara lain untuk nyelamatin ekonomi dia sekarang. Itu doang caranya. Karena dia 40% GDP-nya tuh dari situ. Ya. Ya mau nggak mau yang bisa dilakukan pemerintah kita adalah memproteksi kalau menurut gua. Memproteksi entah gimana ya, mereka yang lebih ngerti pemangku kebijakan, entah dipajakin lebih atau bagaimana. Gua nggak ngerti, kalau pengen memang menyelamatkan industri lokal. Tapi gua percaya juga sih ya, kalau China nggak mungkin duitnya nggak berseri gitu loh. Pasti kalau dia subsidi gede-gedean ada batasnya, harusnya ada efek sampingnya. Mungkin sekarang lagi nggak kelihatan ya, karena housing house-nya lagi crash, mungkin inflasinya nggak kelihatan. Nanti ketika harusnya nih, kalau pandangan gue ya, ketika nanti ekonomi dia udah mulai pulih, nanti akan terjadi inflasi yang melonjak harusnya di daerah di Cina sendiri itu ya. Nanti setelah itu barulah pemerintah China akan mulai mengurangi subsidinya sehingga harga bakal normal kembali. Jadi menurut gua nggak mungkin Cina duitnya nggak berseri, nggak mungkin. Ya bisa cetak sebebas-bebasnya buat subsidi itu nggak mungkin, pasti ada efek sampingnya. Jadi kemungkinan nggak bakal berlangsung lama. Kalau memang benar dia bisa nggak berlangsung lama, atau nanti mungkin pemerintah kita kan, kayak contoh tadi di berita lagi mau diinvestigasi ya, gimana mau nyelamatin ya perusahaan tekstil lokal ini. Kalau memang pemerintah bisa melakukan kebijakan untuk melawan dari China itu ya, bukan nggak mungkin nanti INDR labanya akan jadi membaik lagi dan bisa naik lagi, bisa jadi multi bagger, bisa aja. Tapi inget guys ya, ini kalau lo berani ya, permasalahan lagi hancur gini, siapa yang berani basically. Kalau lu berani lu hebat. Tapi lu ada resikonya, kalau emang lu berani masuk di INDR lagi hancur-hancur gini, ada resiko bahwa ternyata misalnya resikonya, oh ternyata industrinya nggak pulih, malah makin rungkat. Nah, itu bisa terjadi. Sehingga lu investasi malah makin boncos, itu bisa jadi. Tapi kalau memang nanti pemerintah ternyata bisa melakukan kebijakan mengantisipasi dan membuat industri tekstil Indonesia bangkit lagi gitu kan, dan ternyata juga mungkin juga pemerintah Cina duitnya terbatas gitu kan, nggak bisa selamanya dia subsidi begitu banyak itunya, sehingga harga kembali normal, maka bukan nggak mungkin industri lokal akan kembali bangkit tekstilnya dan INDR bisa jadi multi bagger. Nah itu bisa ya. Oke, INDR sendiri kalau kita bahas
Ya, jadi kita udah bahas ya asal muasalnya kenapa tekstil pada ancur, tekstil doang sih kelihatannya sih. Ya. Mungkin yang lain ada tapi nggak separah deh tekstil, nggak separah tekstil. Um, INDR nih DR-nya sekitar 90% ya DR-nya. 90% ya nggak terlalu gede juga, masih oke. Kalau lu lihat sih laporan keuangannya sih INDR masih masih ada pendapatan ya. Nih, memang menurun pendapatannya tahun lalu 515 juta dolar dan sekarang menurun 398. Nah, yang dibikin dia rugi yaitu tadi pendapatannya nggak sesuai ekspektasi. Sedangkan mungkin gaji karyawan dan bebannya tetap ya. Lo lihat ya 438, 407. Tapi penjualannya yang menurun ini yang bikin rugi ya. Nah, kalau pemerintah nanti berhasil membuat industri tekstil di Indo bergairah lagi gitu ya, ya ini bakal jadi labanya bakal membesar lagi sehingga bisa jadi bigger karena ini hancur banget INDR lagi hancur banget. Nah kalau lo nanya kenapa pemerintah kita nggak melakukan apa yang pemerintah China lakukan mensubsidi pabrik-pabrik tekstil lokal ya karena faktor menurut gua ya karena kan GDP kita kan mayoritas bukan dari ekspor impor gitu ya. Jadi kemungkinan kalau pemerintah subsidi dampaknya nggak terlalu oke gitu loh. Makanya dia lebih milih pemerintah kasih BLT. Ya jadi beda negara beda kasus sih guys. Ya nggak bisa. Menurut gua nggak terlalu bisa disalahin juga sih pemerintah ya. Kasusnya beda soalnya. Ya. Oke. Lalu DR-nya kayak gitu. Lalu INDR rutinitas bagi dividennya deh. Eh INDR juga transaksinya hari ini cuman sekitar 70 juta ya guys. Jadi mungkin emiten nggak terlalu liquid juga. Jadi lu pastiin aja kalau lu mau masuk di sini. Dividen is story in the air investing. Oh nggak ada sih. indrinvesting.com. Nah ini dia. Kita cek rutinitasnya bagi dividen. Em, Dia agak bolong-bolong ya guys. Jadi lo hati-hati juga gitu ya. Sebenarnya emiten udah lama. 92 bagi 93, 94, 5, 6, 7 bagi ya. 98 nggak bagi kerusuhan, 99 nggak bagi. 2000 bagi, 2002 bolong. 2003, 4, 5, 6, 7, 8 bagi ya. 9 bolong, 10 bolong, 11, 12 bagi. 13 sampai 18 bolong, 19 bagi, 20 bolong, 21 bolong, 22 bagi, 2023 bagi. Ya, kemarin masih bagi sih dalam posisi tahun ini ya. Kemarin bagi kok Juli. Tahun depan, ya ini kita masih misteri ya. Tahun depan, apakah Yender masih bisa? So far sih dia dalam posisi rugi. Kalau ketiganya dia bisa cuan ya kemungkinan bisa bagi, tapi kemungkinan nggak bakal bagi gede gitu ya. Kelihatan ya. Ya jadi ini dipantau aja guys. Kalau lo emang berani masuk INDR di 3.550 dan lo berspek menganalisa dan lo cukup yakin sektor bisnis ini bakal pulih tekstil ini ya. Ini bisa jadi sangat beggar buat lo kalau menurut gua ini lagi diancur banget soalnya sektor ini ya guys ya. Tapi ingat kalau lo masuk sini ada kemungkinan lo salah nilai. Makin hancur lagi itu bisa. Nah, itu makanya ya. Resiko selalu ada dua-duanya. Oke guys, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa